renew terus dikasih surat lempiran putih iku lho Mbak. Jadi dikonek Makau niku carane pripun? Aduh, lampiran putih cara ke Makau sapa sing ngomong? Iku jare bosku ndek esuk kudune syuting ning Makau ngono lho. Heeh, terus? Nggih niku carane niku pripun? Kan ya bukan sekarang toh, Mbak. Kan ya bukan sekarang toh. Oh, anu sampai 27 bulan 12 2003. 2023. Lu masih lama kok yo mikir. Nah, kok bareng-bareng ndek Makau. Nggih, jenengan ya lho. Niku buka tur ngoten niku. Kula bukan buka tur, tapi ntar mungkin barengan sama saya lagi planning mau ke Makau bareng-bareng gitu. Oh. Jadi niki kula kan nyimak FB-ne terus lha winginane kan jenengan kan niku lho buka napa sing postingan apa di Makau sudah buka niku lho Mbak. Nggih. Lah niku mangke kula nyimak terus nek enten kula nderek jenengan ngoten. Nggih, monggo. Ndek YouTube-e sing full ya nggih. Nggih. Teng YouTube sing full. Subscribe nyimak terus. Di subscribe. Nggih. Tak tunggu infonya ya Mbak ya. Nggih. Ya gitu aja, makasih ya Mbak. Matur Mbah Nun. Suwun makasih. Monggo. Oke. Pada tanggal 24 kemarin teman saya tuh berangkat ke Makau ya. Ini orang lokal Hong Kong asli ya. Dia ke Makau dan dia nunjukin ke saya karena kita video callan. Jadi Makau itu masih sepi sekali, ada beberapa toko yang masih tutup. Jadi tidak seperti yang dia ekspektasikan bahwa Makau itu ramai sekali, banyak para turis. Jadi untuk sementara ini sampai video ini saya up itu nggak ada orang di Makau Mbak, kayak sepi. Jadi ini saya butuh konfirmasi juga buat orang-orang yang ada di Makau apakah benar-benar sepi ya. Jadi buat kalian yang ada di Makau silahkan tinggalkan komen kalau memang Makau masih sepi. Jadi saya nggak begitu update Makau ya, tapi yang saya tahu Makau sudah buka dari tanggal 23 kemarin dan para pengunjungnya bilang toko-toko banyak yang tutup, terus di gereja tua juga tidaklah banyak orang. Jadi buat mbak-mbaknya yang ekspektasinya dulu Makau ramai itu sekarang enggak. Tapi saya berharap karena kelonggaran itu semakin diberikan ya. Kelonggaran itu semakin diberikan ke para pengunjung termasuk di Hong Kong. Ini mulai ada kelonggarannya ya. Jadi dari peraturannya kalau kita datang ke Hong Kong cuma tes PCR 24 jam. Terus habis itu mengisi formulir. Terus habis itu tes PCR, kan ini sudah bagus ya, di mana bahwa kita tidak perlu di hotel lagi. Ya, saya berharap keluarga saya yang ada di Indonesia juga akan datang ke Hong Kong karena sudah tidak ada karantina. Soalnya karantina ini bukan masalah uangnya, waktunya itu lho Mbak. Jadi wes waktune sedetek di Hong Kong terus masih harus karantina. Jadi kalau kemarin itu baru datang dari luar negeri tidak boleh ke restoran ya. Tapi sekarang kan langsung bisa makan di restoran. Jadi ntar lembok mrene tak gawe di restoran. Mosok teko kene gak iso mlaku-mlaku. Bener nggak? Jadi buat teman-teman yang di luar sana, kalau pingin datang ke Hong Kong silahkan. Kalau datang ke Makau silahkan. Yang penting duitnya cukup ya. Karena memang biaya hidup di Hong Kong ini sangat mahal. Tiketnya aja kalau yang murah itu sekitar 2.000-3.000-an ya. Kalau PP ya mungkin 4.000, 5.000 sampai 6.000. Itu yang saya tahu kalau PP ya. Terus tes swab tes saja, swab tes sendiri ya, swab tes mandiri, dan mengisi form itu aja. Jadi untuk sementara di Hong Kong sini nggak usah khawatir buat teman-teman yang keluarganya mau ke Hong Kong. Jadi buat kalian yang keluarganya mau ke Hong Kong itu silakan. Hong Kong sudah buka, Makau juga sudah buka. Jadi mungkin dari pesawat Air Asia itu sudah mendarat lagi ke Makau. Jadi ini adalah kesempatan kita untuk melegakan pikiran, untuk meringankan beban kita yang selama ini ada pada kita. Jadi selama ini nih khususnya orang Hong Kong itu hampir 200.000 orang itu sudah planning keluar ke Hong Kong ya. Jadi semua orang sudah stres banget
sudah nggak kuat banget berada di lingkungan yang serba apa ya, tertekan. Jadi semua bukan cuma majikan ya, sebenarnya kita sendiri pun pingin keluar dari Hong Kong ya Mbak ya, untuk sesaat. Kalau pingin bener-bener pulang Indonesia itu kayaknya nggak juga ya, karena banyak dari mbak-mbaknya yang bilang, Cah aku cuman pingin pulang sebentar aja, Cah aku pingin 1 bulan 2 bulan pulang Indonesia. Jadi kalau pulang terus itu enggak, hanya pulang sementara saja, karena itu harus mengumpulkan uang yang banyak, harus punya modal yang banyak sebelum mengambil keputusan. Dan ingat loh Mbak, apa-apa itu butuh persiapan. Sudah siapkah Anda pulang? Loh, kalau pulang siapa sih yang nggak mau? Wong tiket yang belikan kan majikan. Cuman sudah siapkah pulang? Persiapan untuk pulang itu banyak. Bukan cuman uang ya, termasuk mental juga harus kuat dong. Kadang-kadang kita pulang ke Indonesia itu harus menerima kenyataan bahwa suami selingkuh atau uang yang kita kirim itu tidak jelas, itu bisa saja terjadi. Bahkan teman saya itu ada yang pulang ke Indonesia mau ngasih kejutan suaminya, ternyata istrinya ini malah terkejut. Kok gitu, Miss? Yo, rencananya bikin kejutan buat suami, ternyata dia terkejut karena di rumahnya dia itu ada wanita lain, di mana adalah perempuan, ya saya kurang tahu perempuan lain. Intinya dia greget banget, dia marah banget, dia kesel banget. Tapi apa yang bisa kita lakukan lah, Wong? Kamu pulang juga nggak ngomong-ngomong. Kalau kamu pulang ngomong-ngomong kan otomatis suamimu siap-siap untuk apa? Untuk menyuruh si perempuan ini pergi, bener nggak? Lah kamu ngomongnya dadak, otomatis kan suamimu nggak ngasih persiapan dulu bahwa suruh perempuannya ini pergi. Atau bahkan keluarga yang ada di Indonesia itu kadang-kadang keluarga yang ada di Indonesia dikirimin uang berapa katanya buat ini buat itu, ternyata nggak dibuat, ya kalian nangis lagi, tidak sesuai dengan ekspektasi. Makanya saya selalu bilang jangan membuat kejutan kalau Anda tidak siap terkejut. Jangan pernah membuat kejutan jika Anda tidak siap untuk terkejut. Ini yang pertama. Kedua, jangan bermain drama karena kamu belum kemungkinan besar musuhmu itu lebih pintar dari kamu untuk bermain drama. Dan don't play game. Apa ya? Don't play game, bahasa Indonesia aja. Don't play game karena kamu juga tidak tahu bahwa mungkin yang kamu ajak main itu lebih pintar dari kamu. Sama aja dengan drama tadi, Miss. Iya juga sih, kurang lebihnya seperti itu. Jadi intinya jangan terlalu merasa bahwa kamu pasti bisa. Kepedean itu perlu, tapi kadang-kadang harus diimbangi dengan kemampuan kita. Bener nggak? Siap nggak? Kalau ada sesuatu, saya yakin suami saya nggak. Kan kita nggak tahu. Dan ini buat suami-suami yang ada di Indonesia, ini ada beberapa suami yang teledor menurut pendapat saya adalah khilaf. Karena apa? Saat istrinya mencari rezeki buat keluarga, dia melakukan sesuatu di luar targetnya. Apakah semua, Miss? Enggak juga. Sebagian juga enggak kok. Ada suami-suami baik, bahkan pulang dari luar negeri istrinya bisa punya sapi, punya kambing, punya rumah, itu ada. Bahkan ada suami yang tidak ingin dibelikan kemewahan oleh istrinya, itu ada. Jadi suaminya tetap numpak sepeda motor bebek, terus ngarit, dan tidak mau menyusahkan istri. Karena prinsipnya sang suami ini adalah saat istriku pulang, aku tidak ingin istriku ke luar negeri lagi. Makanya dia tidak pernah berpikir bahwa akan menghambur-hamburkan pendapatan dari istri yang dari luar negeri. Apakah semua laki-laki sama? Ya tidak dong. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Begitu juga dengan perempuan. Jadi ada image gimana kalau wanita di luar negeri itu adalah nakal. Saya kok kurang setuju dengan hal itu. Karena ada banyak laki-laki yang menuduh perempuannya selingkuh, padahal laki-lakinya yang selingkuh. Di Hong Kong, kalau memang selingkuh itu bisa sih. Banyak kesempatan. Tapi sampean mikir nggak, Mas? Ya apa teh selingkuh? Kerja tangan sampai memet kabeh. Rai iki sampai kelusuh kabeh. Klambi ku elek-elek. Ya apa teh selingkuh? Sampean mbok mikir lah. Ya oke lah kalau kamu lihat ya merasa bahwa istrimu selingkuh. Sebenarnya saya dulu itu suami saya pernah berbicara satu hal pada saya. Saat kamu digoda laki-laki dan kamu tertarik, percayalah,
aku juga melakukan hal yang sama dengan kamu. Artinya adalah saat kamu tergoda, aku sebenarnya juga tergoda. Tapi saat kamu bertahan, sebenarnya saat itu aku bertahan. Jadi itu semua kembali pada hati. Kalau ada laki-laki merayu saya terus saya tertarik, itu sebenarnya saya sendiri itu sudah tahu resikonya bahwa ada perempuan lain yang sedang merayu suami saya dan suami saya tertarik. Dan seandainya saya saat ini dirayu laki-laki dan saya tidak tertarik, saya lebih memilih suami saya. Sebenarnya saat ini juga suami saya sedang dirayu perempuan dan dia tetap mempertahankan saya. Nah, ini satu prinsip buat saya ya. Karena sekali lagi saya adalah wanita yang tidak sukses juga. Wanita yang tidak hebat-hebat juga. Kenapa saya bilang tidak sukses? Pernikahan saya tidak sukses, Mbak. Saya pernah menjanda dan saya tahu banget salahnya di mana. Bukan hanya dari pihak laki-laki, dari pihak saya juga tidak mampu bertahan. Karena bapak saya pernah bilang seperti ini, satu hal. Boleh setuju, boleh tidak ya Mbak ya. Ini tidak mutlak ya. Ini tidak mutlak. Ini bapak saya yang ngomong, ayah saya yang ngomong. Saat laki-laki selingkuh dan perempuan mempertahankan rumah tangganya, suami itu akan sadar dan kembali lagi. Tapi saat suami selingkuh, istri membalas, itu rumah tangga tidak akan bisa bertahan lagi. Karena saat suami sudah lelah di luar, dia tidak ada tempat untuk pulang kembali ke rumahnya. Ini ayah saya. Ayah saya punya prinsip seperti itu, di mana kalau wanita membalas perselingkuhan, maka tamatlah rumah tangga itu. Dan itu benar di kehidupan saya. Jadi saat saya tidak selingkuh, suami saya juga tidak selingkuh, hubungan kita tetap berlanjut gitu loh. Tapi kalau pada akhirnya salah satu dari kita yang berkhianat, ya udah kita tinggalkan satu sama lain dan kita tidak bisa menghubungi lagi. Jadi intinya perselingkuhan itu menurut pendapat saya adalah sama dua-duanya. Kalau terjadi perceraian itu karena wes podo gak kuat ya nggak tahu. Karena dalam rumah tangga ini rumit banget ya Mbak ya. Saya selalu bilang dalam rumah tangga itu complicated banget. Karena dalamnya hati itu tidak terungkap. Perceraian bukan karena selingkuh saja. Perceraian banyak faktor. Dimana kalau kadang-kadang, ya faktor pertama adalah selingkuh. Tapi awalnya dari selingkuh itu apa? Oh sudah kebiasaan suami saya selingkuh. Ya angel ngono. Sudah kebiasaan istri saya selingkuh, ya angel. Tapi ini yang saya tahu ya, karena saya punya suami yang tidak selingkuh. Jadi apa ya? Apapun yang saya lakukan waktu saya kerja di restoran atau apa, itu saya harap mulai sementing hati-hati bahwa saya tidak selingkuh, kamu juga tidak akan pernah melakukan perselingkuhan. Dan saya selingkuh, ternyata ada wanita lain yang sedang merayu dia gitu loh. Kadang-kadang gak ngerti lah Mbak, aku itu karena kepercayaan gitu aja deh. Kalau saya bilang terlalu banyak, kayak rumah tangganya damai-damai aja, enggak juga. Rumah tangga saya enggak damai-damai aja. Intinya hanya kalian yang tahu. Apa yang kita ceritakan pada orang luar itu tidak semuanya benar. Itu yang saya tahu. Karena saat saya bercerita tentang kejelekan saya pada suami, itu saya tidak menceritakan kejelekan saya pada ibu saya tentang saya sendiri. Jadi gini loh. Saya selalu bilang suami saya nggak benar. Tapi saya lupa menceritakan bahwa saya sendiri juga ada nggak benarnya. Otomatis saat itu ibu saya juga marah banget sama suami saya, di mana nggak terima juga. Tapi setelah kembali lagi sama suami, lah ibu saya kan masih gedek tuh Mbak, masih emosi. Tapi saya sudah kelon lagi. Nah artinya adalah ada sesuatu yang tidak semuanya saya ceritakan pada ibu saya. Bahkan saya saat ini mungkin karena saya sudah tua, saya minta maaf sama ibu saya. Karena ya itu, karena saya menganggap bahwa ibu saya itu seperti penghapus ya. Paham ya Mbak, penghapus itu. Saya itu seperti petelot yang selalu mencoret di kertas dan melakukan kesalahan-kesalahan itu. Jadi saya sering melakukan kesalahan-kesalahan yang dimana ibu saya itu jadi penghapusnya. Jadi ibu saya tuh, saya salah, ibu sama bapak saya itu jadi penghapus. Saya nulis salah lagi, ibu saya jadi penghapus. Kok gitu Miss? Iya. Saya lupa bahwa penghapus semakin lama kan semakin habis Mbak.
Kalau saya sering melakukan kesalahan sementara dia punya anak 3 dan anaknya melakukan kesalahan semua, itu ibu saya, bapak saya itu menghapusi satu persatu. Dan penghapus ini kan lama-lama habis tuh. Dan sekarang saya lihat, karena ayah saya sudah meninggal, jadi saya lihat ibu saya tuh semakin hari semakin tua. Jadi saya sadar bahwa selama ini ibu saya tuh menghapus kesalahan saya, menghapus luka saya, dan saya sampai saat ini belum bisa membahagiakan dia gitu loh. Sorry ya, ini buat mbak-mbaknya yang ibunya sama dengan ibu saya, yang dimana tidak pernah mengharap kembali tapi selalu memberi. Jadi saya mengibaratkan ibu saya itu seperti penghapus yang dimana selalu menghapus luka saya, menghapus emosi saya, menghapus kesalahan saya. Jadi setiap kali saya menulis, mencoret sesuatu, ibu saya jadi penghapusnya di belakang. Jadi lama-lama kan namanya penghapus kan tak tahu mbak, wes gak usah itulah. Apa sih namanya? Iku lho, stepo iku lho mbak. Kamu habis nulis kan di stepo kan podo karo ibuku ngono nyetepo. Itu kan steponya lama-lama habis. Begitu juga dengan orang tua saya, semakin lama kan semakin tua gitu. Dan sampai saat ini saya tuh belum pernah bisa membahagiakan dia. Saya tahu ibu saya sering datang ke Hong Kong. Bahkan dia sampai kemana-mana, sampai lebih banyak lagi ke luar negerinya dibandingkan saya. Cuman saya ngelihat wajahnya yang semakin tua dan kerutan di wajahnya itu membuat saya berpikir bahwa Tuhan, sampai saat ini pun saya belum bisa menjaga orang tua saya. Saat ini tuh saya masih bisa membantu banyak orang, tapi sebenarnya saya sendiri tidak bisa membantu diri saya sendiri. Saya itu tidak bisa menyenangkan ibu saya sendiri. Ya, hari ini saya bisa menyenangkan mertua saya mungkin ya. Cuman kan kadang-kadang sebagai seorang anak di mana dari kecil penuh cinta kasih, penuh damai sejahtera. Yus, pokoknya aku pesan buat mbaknya, selagi ibumu masih ada, sayangi dia. Walaupun saya tahu ada ibu yang kadang-kadang tidak masuk akal, ada ibu yang kadang-kadang menyakitin kita. Saat saya buat satu konten kemarin itu tentang ibu yang menyakitin anaknya, itu dari komennya itu bukan cuma 1-2 yang pernah disakitin ibunya, ada yang sama juga disakitin oleh orang tuanya. Karena itu buat mbak-mbaknya yang lainnya, bersyukurlah karena kamu memiliki ibu yang tidak menyakitimu. Bahkan seorang ibu yang tidak harus menjual harga dirimu untuk makan. Jadi karena saya oleh ngomong tuh. Dan di sini ada satu cerita di mana teman saya tuh kaya banget dan dia itu apa ya, jatah orang tuanya itu loh, apa sih namanya, jatah orang tuanya buat beli beras itu loh. Terus kan selalu bilang anaknya, "Loh wis dijatah kok kurang ae to. Bu, sampai ini wis dijatah kok kurang ae to, Bu." Saya tahu kadang-kadang orang tua itu nyimpen duit buat saudara-saudara kita yang lainnya, tapi kadang-kadang saya cuma berpikir, waktu memberi susu, air minum susu itu kan ibu nggak pernah ngomong toh, "Wes ngombe oke, gak warek-warek." Nggak pernah kan, nggak ada kan seorang ibu menyusui anaknya lapar dikai minum terus dia ngomong, "Oh iki ngombene oke, iki wis leren." Nggak ada kan, nggak ada seorang ibu yang menyusui mengatakan bahwa cukup, wis warek, susu kunte nggak ada kan. Tapi ya akhir-akhir ini kita sebagai anak-anak modern, kita memberi jatah ibu itu selalu bilang, "Loh wis cukup loh Bu, duit wis tak jatah, wis cukup loh Bu." Jadi kadang-kadang saya nggak tahu ya mbak ya, saya tidak berkata tentang mbak-mbaknya yang sudah kirim uang banyak buat ibu dan ibu tidak bisa menjaganya ya. Tapi saya ini ingin menyampaikan buat mbak-mbaknya yang selama ini sama kayak saya gitu. Sini saya tidak bercerita orang lain. Karena saya dulu waktu masih muda itu selalu ngomong kayak gitu sama ibu saya. "Masa duit sama ini gak cukup Bu?" No. Jadi ini saya ya, ini cerita tentang saya. Jadi jangan kalian bilang bahwa saya itu menanggapi orang lain. Ini cerita saya sendiri. Dimana di konten-konten saya itu sebenarnya tentang kehidupan kita, tentang Samen dan Anda. Jika Anda setuju, silahkan. Kalau nggak setuju, abaikan saja. Karena sekali lagi, kehidupan ini bermacam-macam dan banyak warnanya. Itu aja dari saya.
Kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.